Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimani Prastia NPM 2371004. Di sini saya akan melakukan pengulasan kembali mata kuliah manajemen portofolio dan investasi. Ini dengan tema efisiensi pasar dan return tidak normal. Ini efisiensi pasar dan abnormal return. Dari outline yaitu konsep dasar, pasar modal efisien, hipotesis pasar efisien, pengujian return tidak normal, pengujian hipotesis pasar efisien, implikasi pasar modal efisien. Yang pertama yaitu konsep pasar modal efisien. Apa itu efisien? Kenapa perlu efisien? Yang pertama yaitu efisien bisa diartikan dalam berbagai sudut pandang. Kemudian terkait dengan biaya, biar menjadi efisien biaya. Dalam aplikasi teknologi, biaya operasional lebih murah, menghasilkan lebih banyak, dan penggunaan waktu lebih singkat. Era digital wave, kompetisi layanan yang cepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Dalam alokasi aset, menghasilkan alokasi aset yang optimal. Kemudian dari sudut pandang investasinya, efisiensi berarti harga pasar semua sekuritas yang terbentuk atau diperdagangkan sudah sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Efisien juga berarti tidak ada seorang investor yang bisa mengambil keuntungan dari pasar. Jika pasar efisien dan semua informasi bisa diakses dengan mudah dan murah oleh semua pihak di pasar, maka harga terbentuk adalah harga keseimbangan, sehingga tidak ada investor yang bisa memperoleh keuntungan tidak normal, dalam kurung abnormal return, dengan memanfaatkan informasi yang dimiliki. Kemudian konsep pasar efisien dalam bidang keuangan sebenarnya aspek informasi. Apakah harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia? Informasi yang tersedia yaitu informasi masa lalu, kemudian informasi masa lalu itu laba perusahaan tahun lalu atau dividen tahun lalu. Kemudian informasi saat ini rencana kenaikan dividen tahun ini. Kemudian informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang di pasar mempengaruhi harga, yaitu banyak investor berpendapat harga saham akan naik dan akan tercermin dalam kenaikan harga saham. Kemudian konsep pasar modalnya itu yaitu menyiratkan suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan baru sebagai respon atas informasi yang baru untuk masuk ke pasar. Kemudian ini proses penyesuaian harga terhadap informasi. Nah, ini konsep pasar modal efisien. Kondisi seperti apa yang harus terpenuhi untuk mencapai pasar efisien? Nah, pertanyaannya seperti ini. Yang pertama yaitu terdapat investor rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Kemudian kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada waktu yang sama, murah, dan mudah. Kemudian ketiga, informasi yang bersifat random sehingga perubahan harga bersifat independen. Kemudian yang keempat, investor beraksi cepat terhadap informasi baru sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai perubahan nilai sebenarnya dari informasi tersebut. Hipotesis pasar efisien. Pada pasar efisien, harga sekuritas terevaluasi dengan cepat oleh informasi yang penting berkaitan dengan sekuritas tersebut. Kemudian seberapa cepat informasi yang diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan baru. Pada pasar tidak efisien, jika terdapat lag dalam proses penyesuaian harga, investor memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan. Kemudian untuk memahami mekanisme harga yang terjadi di pasar, himpunan informasi suatu saham yaitu info masa lalu, info public affairs, informasi industri ekonomi, info private, dan rahasia orang dalam. Kemudian efficient market hypothesis atau EHM, ini dari sumber dari Pharma tahun 1970. Weak from, efisiensi dalam bentuk lemah.
Kemudian semi strong, efisiensi dalam bentuk setengah kuat, dan strong form, efisiensi dalam bentuk yang kuat. Weak form, ini yang pertama dari EMH ini, efisiensi market hipotesis ini, yang pertama yaitu weak form. Yang pertama itu semua informasi masa lalu tercermin pada harga yang terbentuk sekarang. Harga sekuritas ini mencerminkan semua hipotesis historis atau masa lalu. Kemudian harga volume perdagangan peristiwa masa lalu itu tidak bisa memprediksi harga masa datang karena tercermin pada harga saat ini. Implikasinya yaitu investor tidak bisa memprediksi harga pasar saham dengan data historis seperti analisis teknikal. Kemudian ini yang semi strong itu efisiensi dalam bentuk harga setengah kuatnya. Harga sekuritas yang terbentuk saat ini lemah mencerminkan semua informasi historis ditambah informasi yang dipublish saat ini, seperti informasi laba atau earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, kesulitan keuangan atau financial distress, peristiwa terpublikasi lainnya yang memiliki dampak pada aliran kas perusahaan akan datang. Return tidak normal hanya terjadi di seputaran publikasi suatu peristiwa sebagai respon pasar terhadap publikasi pengumuman dalam bentuk satu atau dua titik waktu atau seputar pengumuman publikasi. Kemudian yang strong form. Yang strong form ini efisiensi dalam bentuk yang sangat kuat. Harga sekuritas terbentuk ini mencerminkan semua informasi historis atau masa lalu, informasi yang dipublikasikan saat ini, dan informasi yang tidak terpublikasi atau private. Tidak ada seorang investor yang bisa memperoleh abnormal return. Kemudian ini penyempurnaan klasifikasi EMH. Pengujiannya efisiensi bentuk lemah yaitu klasifikasi pengujian prediktabilitas return, kemudian pengujian studi peristiwa, kemudian pengujian informasi private atau private information. Ini pengujian return tidak normalnya. Pasar efisien, implikasi pada return harapan yang sepadan dengan risiko sekuritas atau volatilitas return sekuritas. Kemudian ini yang return normalnya, return yang sepadan dengan risiko saham. Kemudian pasar tidak efisien sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar dibanding return normal, return tidak normal. Nah, ini pengujian dari bentuk lemahnya. Kemudian ini dari semi strongnya. Nah, ini event study-nya. Nah, ini efisiensi pasar secara informasinya dari buku terkait. Bisa dilihat ini. Ini adalah rapat pemegang umum saham. Dan itu ada pengumuman dividennya, kemudian ada tanggalnya, ada pembayaran dividen yang dilakukannya, dan itu dengan jumlahnya. Nah, ini peristiwa Exxon Valdez, peristiwa kapal tanker kandas dan tumpah minyak Exxon Mobil, bencana lingkungan Maret 1989. Kemudian ini reaksi pada pasar saham minyak ya. Ini berdampak sangat buruk. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.